Bakso aci. Oh, bakso aci. Kalau di siap Ibu. Dicoba. Kalau Bu, usaha ya. dari mangga cuma lada. Lada nggak apa-apa. Lada. Ibu, saya nanya dulu. Ya. Ibu, selain ini produknya ada berapa jenis Ibu? Yang kedua, tadi sama kemampuan produksi Ibu seperti apa? Yang ketiga sudah masuk kemana aja nih? Kak Jojo ini. Makasih. Saya coba Bu ya. Mangga. Ikhlas Bu ya? Mangga. Oh ya. Ikhlas. Nanti kalau cuma ini yang sempolnya tadi lupa dibawa ke buru. Iya nggak apa-apa. Mungkin disampaikan aja produk apa saja. Kalau usaha mulai dari tahun 2000, usaha mulai dari gerobakan. Sekarang juga masih gerobakan, yang gerobakan di jalan-jalan di pinggir di klinik Dokter Nur sama SMKTI. Itu jualannya cireng isi sama lumpia basah. Enggak, biasa yang jajanan biasa ya. Kalau ini karena kemarin kita tahun pas sebelum Covid ya Bu ya, mulai ada yang minta bakso aci, terus ada juga yang pas kebetulan itu minta legalitas PIRT, kebetulan kan kita nggak ngerti, terus dibimbing sama Bu Teti dan lanjut sampai sekarang yang sekarang di bawah itu kan kemasan yang ini basreng, keripik basreng, alhamdulillah udah masuk di Bolu Kukus Siliwangi. Udah ada ya yang ini beberapa outlet lah di situ udah diisi. Nggak tahu mereka di bawahnya, pokoknya kodenya ada, jadi udah di luar Cimahi juga ya. Jadi udah ada 30 outlet Bolu Kukus Siliwangi dititipin, udah jual putus juga. Belum, tadinya pengen juga gitu kan, kemarin teh komunitas di Cimahi Mart ada kurasi, tapi udah nggak keburu ikutnya. Jadi ya malah orang lain yang minta barang kita, kalau di sini malah kurasinya ada hese. Ya gitu. Kemampuan produksi emang belum banyak sih Pak. Ini bakso aci yang dipusat oleh Bu Rudi sekarang mulai ditarik, soalnya belum BPOM. Kemarin kan udah 3 tahun jalan, cuma kendalanya kita kan ditaruh masih di freezer. Terus kata mereka yang produk yang ada di freezer harus ada MD-nya, jadi kepaksa sekarang ditarik. Nah sekarang paling kita ngajukan yang ini biar bisa ke pusat oleh Bu Rudi juga gitu. Ya masih. Kalau sempol mah ini baru sih Pak, legalitas juga, sempol ayam. Oh, tahu. Olahan daging ayam. Enggak, emang udah ada. Kita mah produksi ikut pasar sih Pak. Iya, alhamdulillah kalau ini di Pasar Awi udah ada Pak, di Ekowisata Cimenteng. Ini juga kita jualan. Ya itu. Ya kanji terigu juga. Olahan daging ayam sama tapioka ya. Siap. Ini digoreng. Digoreng Pak. Nanti bisa dicoba di rumah. Tadi kebetulan. Gak apa-apa, aman Bu. Aman. Terus tadi itu kan udah masuk untuk di Cimahi nih Bu, kan kewenangan kita kan ada di Cimahi nih. Ya. Di Cimahi yang prospek ya untuk produk Ibu masuk tuh kira-kira di apa itu? Maksudnya contoh ada kurma tadi kan. Terus ada apa yang di Cibapat? Cimart. Oh Jogja. Superindo kan gitu. Gimana itu? Ada kesulitan? Belum sih, emang belum nyoba juga ke sana, ikutan kurasi juga, apalagi yang kalau gede-gede gitu belum berani. Cuma kemarin bisa masuk ke Bolu Kukus Siliwangi, ownernya yang nge-DM lewat IG. Jadi dia minta dulu konsinyasi, minta dulu sampel. Hari ini masih konsinyasi? Udah jual putus. Udah 3 kali pengiriman. Alhamdulillah. Maksudnya berapa banyak pengiriman
Pertama 150 dalam sebulan. Ya. Kedua teh berapa ya? Udah kemarin terakhir 115 kemarin waktu minggu ini pengiriman. Adalah lebih 500 per bulan. Ya. Oh. Alhamdulillah itu. Dijual berapa segini, Bu? Kalau saya ke sana sih murah. Ya. Kalau konsumen langsung? Konsumen 17.000. Sama. Ya. Bungkus ke konsumen 17.000. Mereka nggak tahu ya, nggak ngasih harga retailnya. Soalnya belum cek juga kan, soalnya jauh-jauh itunya. Ada pusatnya kan di Bogor. Oh iya. Di Bogor, jadi mereka titip-titipnya nggak tahu, pokoknya ada kode-kodenya, tapi kita belum ngerti itu buat dari. Ini dari mana munculnya, Bu, kalau boleh tahu? Kalau dulu sih brand kita waktu ikutan apresiasi kreasi Indonesia Sandiaga Uno itu Pire Cilok namanya. Cuma kita dapat masukan dari Rekmarindo itu, kata itu susah disebut. Emang bagus tapi susah disebut, jadi digantilah Kak Jojo Snack Cimahi. Ya filosofinya sih pengen terkenal gitu. Kak Jojo itu nggak ada artinya? Kalau di kita ada. Apa? Kak Jojo tuh terkenal. Terkenal? Ya. Bahasa apa, Mang? Sunda. Sunda, betul. Kak Sunda. Jojo, betul. Makanya saya nanya. Kak Jojo tenar gitu. Famous. Kak Koncara kayak gitu. Jadi harapannya gitu sih. Oh, Sajojo. Kacon. Top. Berarti yang diandalkan ini, Bu, ya, Kak Jojo ini atau ini juga? Semua sih diandalkan, soalnya ini juga alhamdulillah Pak, sekarang lagi lumayan. Lagi tren juga, pemasarannya juga lumayan. Cuma kalau ini kayak cilor itu bukan, beda lagi. Beda sih. Kalau ini lebih ke ayam. Ya, telur, betul. Ya, emang pakai telur juga. Modelnya mirip, Bu. Ya. Ini ya cilor juga ya. Kayak bakso goreng, kayak otak-otak kalau orang bilang gitu. Cuman ayam ya. Kayak gitu. Ini belum berani masuk frozen food juga karena legalitas juga sih masalahnya. Legalitas apanya, Bu, tadi? MD ya, BPOM. BPOM-nya kalau halal lagi di itu baru bikin dulu haki dari paguyuban, dibikinkan dulu haki. Kalau halal nanti habis haki beres mungkin nanti halal diajukan. Cekap, Bu? Cekap. Mangga. Makasih. Selanjutnya ada berapa sih ini? Yang atas itu banyak, ambilnya dua-dua langsung aja. Hah? Berapa lagi? Oh ya, toge belakangan Mas ya. Nah, mangga Ibu siapa, Bu? Assalamualaikum, saya Ibu Sri Endang ya dari RT 04. Kebetulan saya produksi itu Pak lumpia roll, tapi itu mah baru. Itu yang di Baki. Ini? Iya. Mohon. Mangga, Bu. Sama, Bu, ya. Iya. Kekuatan produksi Ibu segimana dan sudah masuk kemana aja nih, Bu? Gini, itu mah produksinya belum lama ya, baru 1 tahun. Dikirimnya juga belum banyak ke toko-toko, paling ke warung-warung yang dekat aja. Oh ya, oke. Dititip jual ya. Oh, ke warung-warung masih? Ya. Kalau di minimarket modern? Enggak, belum ya. Belum, sebab itu belum punya haki. Jadi namanya halalnya belum. Sudah ini ya? Kalau halal udah. Tapi hakinya belum karena prabayar kan. Iya. Ya harus bayar. Jadi belum bikin haki. Iya. Ibu Ketua Punten, kalau haki itu difasilitasi enggak atau bayar sendiri? Ada syarat-syarat tertentu ya? Oh, bergiliran. Iya. Ada kuotanya. Karena kan saking banyaknya, Bu, ya UMKM di Cimahi. Oke. Untuk MD juga sebetulnya sementara ini belum bisa difasilitasi. Karena untuk MD itu kan mereka diwajibkan untuk punya dapur yang terpisah. Oh, iya. Terus alat-alat juga harus hygiene-nya. Iya, betul. Siap. MD-nya. Oke.
Lanjut Ibu, makasih Ibu Ketua. Mangga lanjut Bu. Pemasarannya tadi mana aja Bu? Di warung-warung? Di warung-warung, ya. Di warung-warung dititip-titipin. Sehari Pasar gitu. mohon. Ya. Pasar sekota Cimahi udah masuk pasar semua? atas saya. Pasar ya. atas. Enggak seluruh pasar di Cimahi enggak. Baru ke pasar atas Pasar aja. atas. Ya. Yang jualan Dititip atau punya jonggo sendiri? titip Titip ya. titip. Oke. Di toko kue. Toko kue ya. Ya, di toko kue di pasar atas. Nih saya nanya Bu Ketua dulu, makasih Bu. Bentar Bu. Bu Ketua, di pasar atas kan lagi apa ya, semacam lagi dibuka kios tuh, Ya, di sama atas. pasar Cimindi. Ya, pasar Cimindi. Apakah nggak tertarik nih pelaku UMKM untuk bisa punya nih, artinya punya jonggo di sana dan yang lainnya. Nanti saya nyambung lagi gitu. Ini nyela saja nanti ke Ibu lagi. Mangga Ibu, ini aja ngomong ingat takutnya lupa. Tertarik enggak untuk pasar atas sama pasar Cimindi? Mangga. Iya Pak, untuk yang pasar atas kebetulan itu ada di IKM Pak, industri kecil menengah ya. Jadi artinya itu yang minimal sudah produksinya sudah di atas yang memang ditentukan, artinya juga mereka sudah punya karyawan yang memang lebih dari 2. Berharap ketika itu difasilitasi itu tidak ada alasan, tidak ada yang jaga gitu. Jadi karena itu juga sudah rutin, dan kebetulan saya juga ada itu ya ada terfasilitasi kios di situ. Hanya mungkin nanti itu tuh baru ada 22 kios yang tersedia. Jadi belum semuanya dan nanti insya Allah tanggal 17 itu kita kan akan buka ya Pak. Ya, maksud saya satu kios atau 2 kios digabung Ibu, tapi nanti diisi oleh produk-produk UMKM yang ada di Kota Cimahi. Artinya kayak tadi, kayak pusat oleh-oleh Ya. Cimahi, tetapi Ya. bukan milik perorangan. Si A dapat 1, si B dapat 1 nggak akan cukup. Tapi umpama nih beberapa kios dijadiin satu kios atau 2 kios diblong jadi satu, tetapi menampung beberapa UKM sehingga dipasarkan di sana. Itu memungkinkan nggak, seperti tertarik nggak Bu? Itu mungkin Pak, karena saya juga udah daftar dan Iya. daftarnya itu atas nama Poci dan Pritsi. Jadi saya juga nanti akan ke teman-teman yang mau nitip, mangga silakan dirak. Bu Erna juga dapat. Poci itu apa Bu? Atas nama Poci itu? Poci itu pusat oleh-oleh Cimahi Pak. Yang tadi. Iya. Itu organisasi ya, atas Iya, nama organisasi. komunitas ya, Udah, Poci, keren, seperti bagus. itu. Ya. Jadi di sana juga sebetulnya udah ada Grey UMKM ya. Grey IKM. tapi Grey-nya IKM bukan UMKM. Oh, bukan Kalau UMKM. Poci UKM sama IKM bergabung semua. Poci itu Bergabung IKM sama UMKM. UMKM bergabung. Nah, di sana sudah ada Grey IKM. Jadi hanya untuk Terpisah IKM. dari Poci tadi. Ada, iya, terpisah. Jadi saya juga mempersilahkan nanti ke teman-teman yang mau nitip ya, termasuk Teh Erna ya. Nanti yang mau nitip mangga, karena konsep kami seperti itu, jadi mempunyai benefit untuk kemajuan bersama. Seperti itu. Betul, sepakat. Ya, Ya. saling bantu. Ya Bu, tadi Ibu siapa Bu? Lupa lagi. Bu Sri tadi ya, ini ada peluang sebenarnya Bu. Mungkin bisa kolaborasi, kerjasama, komunikasi dengan Ibu Ketua ini, sehingga nggak hanya di warung-warung lagi Bu. Siapa tahu memang di sana ada prospek yang bagus, tinggal ngobrol saja, dikomunikasikan aja. Nah, tadi kenapa saya nanya Ibu Ketua tadi, ya kalau ternyata alhamdulillah Kang Bubun sudah ada dan sudah progresnya sudah menuju ke sana. Mungkin tadi pertanyaan saya kalau belum mungkin bisa kita bantu gitu Bu. Kalau belum, karena penganggaran kemarin ya saya termasuk orang yang konsentrasi menyorotin itu, harus pasar atas itu harus dihidupkan kembali, sehingga memang anggaran itu harus berpihak ke sana Bu. Kemarin makanya kita coba arahkan termasuk pasar Cimindi, makanya saya nanya di pasar Cimindi. Tapi Allah alam rencana pasar Cimindi itu mau produk yang kain semacam itu di atas tekstil. Jadi produk-produk yang ada di sekitar sana kan banyak perusahaan tekstil Bu ya, kain dan yang lainnya, garment dan yang lainnya, sehingga akan menuju ke sana katanya. Tetapi kalau peluangnya di pasar atas cukup bagus dan sudah ada, ya mungkin saran saya Bu, mungkin bagi teman-teman komunitas yang ingin menitipkan produknya ya mungkin
terakomodir seperti itu Bu. Mungkin dengan syarat tertentu tuh mungkin ketentuan dari organisasi lah. Atau diterima semua atau ada syarat tertentu Bu? Mungkin saya nanya Bu Ketua dulu nih. Boleh Pak. Kalau jadi anggota pusat oleh-oleh Cimahi itu nggak ada pembayaran apapun Pak. Jadi pokoknya mereka punya produk, satu hal yang belum punya label, misalnya yang belum bagus seperti ini ya, pouch atau apa-apa, kami sama teman-teman semua menyarankan untuk misalnya ini loh desain labelnya begini ya, atau mereknya yang sudah ada jangan deh, sebaiknya ganti seperti itu. Karena kami dari tahun 2012 sampai 15 itu kita menjadi pemasok ke pasar retail semua. Jadi Transmart, Alfamart, Indomart. Dulu Indomart 35 Indomart, Alfamart itu ada 28. Di Cimahi. Mohon leres. Bandung Raya atau Cimahi? Di Bandung Raya. Bandung Raya. Iya. Jadi kita sampai kue basah dulu jadi pemasok. Nah, karena adanya beberapa komunitas aja yang lahir gitu ya, yang ini kemudian mungkin kami tidak untuk memaksa harus dipoci terus, tapi ketika mereka sudah maju atau apa silakan untuk tidak bergabung. Jadi memang yang dari startup juga seperti itu. Yeah. Tapi kalau yang untuk produk yang beku, kami karena pada saat itu kesulitannya sampai sekarang itu sama yang freezer ya. Yeah, freezer. Jadi belum ada yang produk-produk seperti yang frozen, tapi sudah ada banyak yang minta. Makanya kami juga pada saat itu mengikuti pelatihan tentang bagaimana sih untuk perolehan MD dan yang lain-lain. Jadi tahu gitu seperti itu. Jadi memang sekarang lagi menjamur kan produk-produk frozen ya, rumah beku. Nah kesulitannya di MD aja Pak. Iya. Karena MD itu ada laboratorium dan yang lain-lain, karena paling murah itu kalau ngurusin MD itu ada di 15 juta. Mohon. Jadi memang lumayan itu juga biaya, ya berat untuk kesulitan untuk teman-teman UMKM mungkin ya. itu aja Pak. Oke, makasih Bu Ketua. Jadi gitu ya Bu Sri tadi ya Bu Sri ya. Mungkin nanti bisa komunikasi dengan Ibu Ketua untuk apa ya, koordinasi terkait dengan pemasarannya. Sebulan Ibu, nih saya nanya nih terakhir ya sebelum ke yang lainnya Ibu ya. Sebulan itu mampu menjual berapa atau berapa nih, berapa pieces Bu sebulan? 200 kemasan satu bulan. Oh enggak konsinyasi, belum beli putus belum. Oh, iya. Kalau ini kemampuannya berapa lama? 4 bulan. Oh, 4 bulan masih itulah, masih aman lah ya. Oke. Ibu belajar ke Bu Erna sama Ibu siapa tadi yang putus, Bu Iin. Beliau sudah jago tuh ya bab marketingnya. Jadi bab marketnya. Jadi awalnya konsinyasi nggak apa-apa, kalau kelihatan lancar nego pelan-pelan, Bu bisa nggak beli putus gitu maksudnya. Ya gitu Bu Sri ya. Oke, selanjutnya makasih Bu Sri ya. Selanjutnya siapa nih? Oh iya, Ibu Evi namanya Bu Evi ya. Monggo Bu, nanti setelah Ibu Evi baru Bos Toge ya. Yang terakhir kalinya laki-laki. Oke Bu Evi, cuanki saja atau ada produk lain, dan kemampuan per bulan produksi atau per hari boleh berapa banyak, dan saat ini sudah dipasarkan ke mana saja? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi. Waalaikumsalam. Produksinya cuanki, brandnya dengan brand Cuanki Sultan Pak. Ada contohnya nggak di sini? Kebetulan sudah habis ya? Ini kan dadakan dan habis juga. Oh. Kita lagi renov ruang produksi, jadi yang produksinya diliburkan dulu. Oke, gitu. mangga. Jadi, Lanjut Bu, tapi lanjut. seperti ini Boleh pinjam? saya itu. Boleh. Bu Nurul dibantu. Mangga Bu, lanjut. Kemampuan produksinya Bu. Ya. Kasih. Jadi dibuat dengan kemasan terbuat dari hardcover ya, itu bukan terbuat dari box
ya dari box. Itu juga ya yang apa? Yang lebih banyak lakunya gitu. Iya, iya. Yang best seller. Iya. Best sellernya itu kita pertamanya membuat hamper seperti itu, Pak, gitu. Iya, Ya, iya. kemasannya seperti itu. Jadi Oke. siap masak ya, Pak, gitu. Oh, jadi Cuankinya. nanti tetap dimasak lagi ya, Bu ya? Iya. Keringan ini ya. Yang keringan, Pak, gitu. Udah satu paket dalam Satu satu paket, wadah ya, itu. Jadi dalam satu itu udah lengkap Iya. paketnya. Ada batagornya, batagor kering, ada somai Iya. kering dan juga bumbu-bumbu, Pak, gitu. Iya. Kayak kayak mie kemasan aja gitu Iya, ya, tinggal masukin ada bumbunya langsung Iya, gitu ya. betul, Pak, Oke. ya. Tapi ini lebih ke Iya. packaging family gitu, Pak. Jadi Iya. bisa untuk kalau ada acara apa, arisan atau misalnya apa, untuk oleh-oleh juga gitu. Lebih ditekankan ke itu Iya, iya. ininya produknya gitu, Pak. Oke. Ya. Tadi produksinya Bu, Iya. kemampuan produksinya sehari berapa banyak, berapa kemas tadi? Atau Kalau seminggu boleh? Untuk cuanki yang hamper ini tidak setiap hari karena kan sistemnya PO juga, Pak, gitu. Oh, Karena jadi untuk lebih apa, menjaga kesegarannya. OPO ya Ya, sistemnya ya. Ya. Tapi selain itu juga cuanki sekarang bikin inovasi baru. Cuanki kering siap seduh, Pak, gitu. Iya, iya. Dan Bikin juga itu. ya membuat cuanki cup Diseduh saja ya. Ya, siap seduh 2 Biar menit siap seduh saja ya. langsung jadi. Nggak harus dimasak gitu ya. Betul, Pak. Ya. Terus kemasannya apa wadahnya? Kalau maaf ya saya bicara merek, kalau pop mie kan udah ada wadahnya. Pakai bowel, Pak. Oh sama. Packagingnya bowel. Oh. Seperti pop mie gitu. Mohon. Tapi ini produknya cuanki. Ya, oke. Ya, Tinggal nuang air panas saja ya. betul, Pak, ya. Siap. Betul. Ya. Nah, sementara Bu pemasarannya nih Bu Evi Untuk sudah pemasaran sejauh mana nih? Kemana nih? Untuk pemasarannya kita berdirinya udah 4 tahun ya, Pak, ya. Di awalnya pas saat Covid, permintaannya kan banyak banget gitu untuk pas saat Covid. Nah, kalau sekarang ini pemasarannya lebih banyaknya via online, Pak, gitu. Oh iya. Ya. Punya apa sih Bu, IG ya Bu ini nih? Ya, bisa di IG. IG Cuanki Sultan atau IG saja Bu. ya. Tapi waktu itu juga pernah ada sih di Shopee. Oh, di juga Shopee ya. pernah. Heeh. Di Oke. Shopee. Tapi sekarang juga lagi mengupayakan supaya bisa ekspor ya. Oh gitu. Ya, Ya. ke Hong Kong atau ke Malaysia gitu, Pak. Siap. Udah ada ininya. Jalan-jalannya Ada maksudnya jalurnya. jalurnya sudah ada. Itu juga kita difasilitasi lewat gitu ya, Poci ya. Oh lewat Poci, Ya, alhamdulillah. ikutannya CPNE ya. Oke. Ya gitu, Pak. Siap. Ya. Bu Nurul, kalau masih ada itunya belilah, pengen ngerasain saya. Kalau masih ada di rumah produknya, nunggu Pak Ivannya ke sana. Dikirim ya, Bu ya. Gimana? Siap Bu, monggo. Sampai tahun berapa ya Teh Ana, DPRD juga sering memanfaatkan Poci untuk goodie bag, Pak. Iya. Kalau ada tamu dan Iya. kita pesan Iya. 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 ya Bu Nisa itu telepon ke saya walaupun kita nggak ada toko ininya, tapi telepon Bu Teti tolong 10 paket. Iya. Berapa indeksnya sekian gitu. Iya. Saya lupa tadi menyampaikan. Iya. Jadi, tapi sekarang nggak tahu berhenti kenapa. Insya Allah nanti akan dihidupkan kembali ya Bu Nurul ya. Insya Allah nanti kita coba komunikasi dengan bagian apa sih Bu? Kalau umum ya, bagian umum Pak Asnadi, Pak Kabak, saya ngobrol kalau ternyata memang saat ini alokasi anggarannya ada ke sana, insya Allah akan kita eksekusi Bu. Insya Allah Bu, bab seperti ini Mang Puri mah paling apal, sederhana gini mah gampang ya Mang ya, gampang tinggal Mang Puri mah hebat dibangkarnya kabungkur. Cukup ya Bu Evi ya. Iya, terima kasih, Pak. Siap. Sekarang terakhir Yang toge itu. ya Kang mungkin kenalan, terus gimana nih kok jualannya, apakah seperti ini saja atau dikemas atau seperti apa, dan saya cerita aja nggak apa-apa sampai di pasarnya kemana, terus kemampuan jenengan sehari atau sehari ya harian ya gini ya, itu berapa banyak, berapa kilo apa ini kacang hijau ya, ya toge kacang hijau ya, makasih, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngahaturkeun nuhun. Terima kasih Kak Bapak Ketua DPRD. Saya mewakili dari yang namanya kelompok toge, Pak. Kelompok toge Iya, namanya. kelompok Oke. toge mandiri. Cuman di depan juga Kelompok udah. toge mandiri. Iya, Oh, dulu siap. kita udah nyampaikan sampai ke tingkat Pemkot juga kelompok toge. Cuman tahun berapa ya kita dibikin itu, Bu? Sentra, dibikin sentral. Sentra. Iya. Sebetulnya yang namanya toge ini kemungkinan menjadi satu-satunya sentra yang ada di Kota Cimahi itu di RW 5, Pak. Oh iya iya. Satu-satunya. Iya iya. Cuman yang paling disayangkan sampai tingkat lurahnya aja tidak tahu bahwa di lurah di Kelurahan Cipageran itu enggak ada toge. Oh iya iya iya. Paling disayangkan sekali. Lupa kenalan belum namanya siapa? Nama tadi? saya Kurniadi, biasanya Kurniadi. dipanggil Bapak Rano. Bapak Rano. Iya, Oh. Bapak Rano. Ada hubungannya dengan Rano Karno atau gimana kok? Sedikit, Pak. Oh sedikit. Oh ya mangga. Itemnya aja. Iya, hitamnya aja. Lanjut. Lanjut, Pak ya. Lanjut. Alhamdulillah kita itu udah 2 generasi, Pak. Iya. Dari 2 generasi, yang generasi pertama sama generasi yang kedua mungkin saya lah ya. Iya. Toge itu kita produksi bukan per kelompok tapi per individu, Pak. Iya. Mikro individu itu per orang biasanya lebih dari 1 kintal, Pak. Keluarga maksudnya. Iya, 1 keluarga aja. Oke. Lebih dari 1 kintal, dan kita itu saya membawahi itu mendata kurang lebih dari 50 para petani toge. Iya. Para petani toge. Para pengrajin, para petani juga lah sama aja. Iya, iya. Nah, itu kapasitas kita itu biasanya kita jual ke pasar-pasar langsung ke konsumen. Iya, iya. Jadi Langsung kita ke konsumen. ya? langsung ke konsumen. Tapi ada 2 metode yang kita jalankan di lapangan. Kita bisa langsung ngirim ke pasar-pasar ada, Iya. terus ada yang jual langsung. Iya. Itu ada 2 kualitas toge juga. Iya. Yang kita langsung jual ke konsumen biasanya kualitasnya lebih bagus, Pak, Iya. daripada kita masuk ke jongko-jongko. Iya. Itu kualitasnya biasanya bukan tidak bagus, tapi iya. kurang super lah. Iya. Gitu. Kalau kemampuan nih Kang, kualitas 1 sama 2, kemampuan dia bisa bertahan masih seger berapa jam, berapa lama sehari? Tergantung dari kita panen, Pak. Kalau panennya togenya itu bagus, tuh perawatan di konsumennya juga bagus, itu bisa 1 minggu bisa bertahan. 1 minggu bisa 1 bertahan. minggu bisa bertahan. Tapi nggak masuk pendingin, Iya, masuk pendingin. tetap masuk. Masuk pendingin. Kalau nggak masuk, ya berapa lama enggak kemampuan? lah, paling 2 hari, bukan layu, tapi jadi tumbuh lebih panjang, keluar, daunnya. Keluar daunnya. Bukan. Jadi Nanti- kacang. Nanti berbuah lagi. Berubah lagi. Oh gitu ya. Kemampuan kita untuk produksi mungkin tidak terhingga, Pak, karena kita Oh, bisa mengumpulkan dari setiap anggota ini, bisa produksi hari ini minta 1 kintal per orang bisa berapa Itu ton? rumahan atau gimana? Rumahan, Om. Pak. Jadi Di- disebut dijadikan togenya di rumahan, nggak butuh lahan banyak iya, ya? enggak. Jadi kita ada lahan, cuman nggak perlu lahan banyak, kayak Oh. petani-petani yang ditebar di kebun, enggak. Iya iya. Makanya saya teh pingin bawa yang namanya pemangku kebijakan untuk lihat bahwa di Cimahi ini ada toh sentra toge Iya. yang harus mendapatkan perhatian lebih banyak mungkin, Pak ya, karena di dalam COVID kemarin, di dalam krisis kemarin, para pengusaha toge ini yang paling bisa bertahan, Pak, menghadapi yang namanya moneter itu. Iya. Walaupun hanya bertahan retati-tati lah. Iya. Tadi teman saya juga bilang, Pak Rano, kalau bisa nih ada intervensi nih dari pemerintah daerah ataupun Mm-mm. dari Bapak Ketua Dewan yang sendiri yang punya kepentingan Iya. untuk intervensi di masalah bahan baku, Pak. Dibutuhkan apa, Pak Puan? Kacang hijau itu, karena Kacang kacang hijau hijau, itu? iya, kacang hijau itu kita kan dari luar, Pak, Oh. luar negeri kata Pak ya. Iya iya iya. Nah, itu kadang-kadang dalam kenaikan itu dia nggak inilah, nggak sedikit-sedikit langsung Nggak aja stabil gitu ya ya. kenaikannya ya. Iya. Kalau di tahu tempe itu kan ada kopti, Pak ya. Iya. Sedikit naik dia langsung demo. Turun lagi yang namanya
semacam subsidi gitu Pak Iya. ya. Kita nggak ada Pak subsidi. Sama sekali ya, Nggak ada. selama ini. Bantuan pemerintah daerah pun udah 10 tahun ini mungkin udah lama ya nggak pernah ada bantuan. Sementara belanjanya kemana Pak Rano? Biasanya kalau saya sih masih dalam tahap yang kecil, kita ada juga di sana pengepul Pak. Di mana Pak? Bandar lah di rumah itu. Oh Ada gitu. bandar-bandar kacang Iya, gitu iya, Pak ya. iya. Kita beli dari sana Tetap karena tetap dari luar negeri tadi, dari mana? iya, tadi? Apa iya. namanya, kacang hijaunya tadi? iya. Kalau lokal itu bisa tumbuh, cuman hasilnya nggak bagus gitu. Iya. Jadi kan kalau toge itu kita jualnya perbandingan Pak ya. Kalau 1 kilo kacang itu bisa jadi berapa kilo toge. Nah kalau yang lokal ini biasanya 1 kilo kacang itu nggak nyampe dengan kos yang kita keluarkan per hari gitu. Enggak masuk Iya, itu loh. Terus kualitasnya juga jelek. yang lokal. Nah, terus yang paling kendala itu di bahan pokok Pak. Mohon tadi ada request dari teman saya, tolong dong intervensi yang namanya harga gitu, jangan sampai terlalu tinggi. Mudah-mudahan bisa menahan lajunya gitu. Yang kedua juga kita tidak ada bantuan yang namanya saprasnya juga nggak ada. Terus Iya, dari iya. pemerintah daerah kita kan di sini juga udah menjadi binaan Pak ya. Ya bahwa kita ini kelompok toge ini, sentra toge ini menjadi binaan salah satu badan usaha ya terus teranglah simpan pinjam KBRI gitu. Oh, menjadi salah satu binaan. Iya, cuman yang saya Dari sayang mana Pak Punten? Enggak apa-apa disebut. Apa? Nggak apa-apa disebut. BRI, Banknya nggak apa-apa. Bank BRI. Bank BRI ya. Iya. Oke. Kita jadi binaan. Nah, udah berapa tahun dari binaan itu kan dari yang badan hukum itu dia punya yang namanya bantuan buat binaannya sendiri itu, yaitu Iya. bantuan sapras kalau nggak salah. Iya, iya. Sapras sarana dan prasarana. Iya. Yang saya sayangkan, kenapa dari pemerintah daerah tidak ada dukungan? Malahan dia menjegal bantuan untuk kita, Pak. Mencegah. Ya, karena gini Pak, dari badan hukum tersendiri yang namanya dari BRI tersebut, dia meminta legalitas dari kelurahan. Iya. Dari kita udah koordinasi terus, sama kelurahan juga udah terus. Ternyata di kelurahan dia tidak memberikan izin buat kita untuk menurunkan yang namanya sapras tersebut. Saprasnya itu berapa Pak? Ya saya mengajukan kepada Pak, mengajukan yang namanya torrent, penampung air. Iya. Terus ya ada yang namanya tiber untuk penahan. Iya. Terus ada yang namanya tong buat pembuatan kecambah toge tersebut. Oke. Itu yang saya ajukan. Tidak ada yang namanya dana ataupun berupa uang di sana. Tidak dikeluarkan apa rekomendasi atau apapun Iya, bentuknya Tidak dari dikeluarkan kelurahan. rekomendasi dari kelurahan. Yang berhentinya di mana? Di kelurahan. Di kelurahan langsung Oke. mentok di kelurahan, dipotong Oke. di kelurahan Pak. Di Bu Nurul dicatat dulu ya, kelurahan Nah. Cipageran ya, mangga. Makanya saya sayangkan kenapa lurahnya sendiri tidak tahu bahwa di sini ada sentra toge. Mohon. Padahal sentra toge di sini ada satu-satunya yang ada di kota Cimahi Pak. Iya, iya. Terus yang walaupun kita membawahi 50 lebih para pengrajin toge, Iya. cuman yang terlibat di sana lebih dari 200 orang. Yang terlibat ya. Ya betul Pak, karena kita punya pekerja, karena untuk Oh, iya, mengupah iya, segalanya. Itu perputaran uang di sana untuk menghidupi mereka itu lebih besar. Iya. Makanya saya ingin membawa Bapak rombongan, lihat dong ini sentra toge ini seperti ini. Jauh nggak dari sini? Enggak lah, enggak deket. Temenin Mamang. Sekalian nanti mampir ya, Iya pulang dari boleh, sini. boleh. Oke. Saya sangat senang sekali karena gini Pak, bukan berarti saya kesini itu mau atau apa ya Pak ya, tapi ada yang namanya aspirasi dari teman, terus anti yang namanya bukan anti Masih lah, di Pak RW ya. 5 ini ya? Ya. Oke. An- RT 4. Oke. Oh, Pak RT-nya ya, siap. Pak bukan RT. anti Pak ya, jadi semacam hanya memberikan sebuah harapan-harapan palsu saja. Iya, Kemarin-kemarin pun yang datang banyak kok, yang lihat banyak. iya. Pernah nggak langsung turun terjun memberikan minimal yang nyata, yang Iya. real gitulah di lapangan? Nggak ada Siap. Pak. Oke. Cuma melihat udah pulang, melihat ya udah pulang. Oh, Kalau gini. saya nanti sifatnya kebijakan, Pak. Ya, Tadi makanya. ketika Bapak tadi kesulitan masalah rekomendasi dari kelurahan Ya. Cipageran itu Ya. akan kita urus. Ya. Artinya akan kita bukan urus, kita bantu. Ya, saya Nah, juga bab itu insya yang Allah, kita akan lakukan. insya Allah saya juga ngerti bahwa pemangku kebijakan adalah ada di Bapak Mohon. sebagai ketuanya.
Mudah-mudahan pembuat peraturan pun ada di Bapak, mungkin bisa dibikinkan satu peraturan atau pemerintah daerah lah ya, rekomendasi Bapak ke bidang udang yang lain, bahwa ini ada nih salah satu yang namanya sentra yang harus dikembangkan. Iya. Saya pun merasa kemarin ke Buyun, saya ngomong, kok saya ini percuma kok ada yang namanya sentra toge. Sentra toge Kota Cimahi, tapi Saya nanya Pak, Ya. saya salah dulu. ya, Pak Rano, Bangga. disebut sentra toge itu mengklaim sendiri atau itu dari pemerintah atau dari mana? Saya nanya dulu itu. Ini sudah ditandai dengan dipasangnya plang sama pemerintah Kota Cimahi, Pak. Udah. Tahun berapa? Itu tahun 2016. 5 tahun lagi. lalu, nah, Oke. yang lebih lah. Berarti Siap. kan udah diakui sama Kota Cimahi, Pak ya. Mohon. Cuman yang saya sayangkan, plangnya ini tidak berdampak ke kita sebagai pelaku usahanya, Pak. Iya, iya. Hanya sebuah apa ya, dibaca pun enggak kayaknya ya. Monumen Karena saja. Tulisannya kecil. dari Pemkot, Oke, Pak. nggak apa-apa Pak. Nanti insya Allah Ya. coba kita tindak lanjuti. Langsung dari pemasaran juga. pemasaran. Pemasaran kita langsung ke pemasaran. Pemasaran kita biasanya kan punya pasar masing-masing, Pak. Iya. Karena kita berbentuk kelompok, berbentuk semacam industri rumah tangga, Pak. Kita punya pemasaran masing-masing. Iya. Kita sampai ke Ciroyom, ke Bandung, Ke pasar itu ya. pasar langsung ke Oke. pasar, ke Bandung, ke Cikalong, Padalarang, dulu di Raja Mandala. Udah lumayan, itu udah punya pasarnya masing-masing. Iya. Sebetulnya buat toge itu pasarnya nggak terlalu susah karena kita sudah punya pasar masing-masing dan langsung ke konsumen, Pak. Iya. Nah, untuk meningkatkan produksinya ini, Pak, yang kadang-kadang kita ya meningkatkan produksi, tapi kita kan cari pasar dulu, Pak ya. Tapi toge udah ada pasarnya sendiri Iya, gitu, betul. Pak. Alhamdulillah gitu ya. Dan kemampuannya tadi yang Bapak bilang bahwa kita untuk ada yang pesennya hari ini besok, kita tinggal panggil per orang minta 10 kilo itu udah bisa, Pak. Sangat cepat gitu ya, bisa Cepat ya. karena buat Mampu panen gitu ya? buat panen hari ini pun udah ada. Oh, Karena iya. kita kan untuk toge itu, Pak, prosesnya 5 hari panen, Pak. 5 hari ke jual gitu, Jan. Oh, Jadi 5 hari. Iya, 5 hari. panennya. Jadi dari mulai proses Iya. sampai ke jual itu 5 hari. Siap. Jadi untuk yang besok pun kita udah punya gitu. Iya, iya, iya. Nah, di RW 5 pun sekarang juga ada bukan hanya toge, tapi yang menjadi yang paling awal, yang paling diketahui itu yang pertama itu toge sebetulnya, Pak. Bukan yang lain. Kalau produk-produk seperti ini juga bagus, tapi yang Iya. pertama itu toge. Yang paling dikenal yang di sini blok toge di mana udah pada tahu gitu. Oh, blok toge disebutnya Blok juga. toge, RT Pak. 4 ya. Ya Pak Blok RT toge. ya. Blok toge disebutnya. Blok toge. Makanya di sana tempat orang-orang pengrajin toge gitu. Semuanya rumah tangga. Enggak Enggak semuanya semuanya. tapi mayoritas. Enggak Banyak semuanya. ya. Cuman mayoritas di sana yang memiliki Produksi. usaha toge dan membantu pembuatan toge tersebut Siap, gitu. siap. Oke. Jadi gitu saja, Pak. Mudah-mudahan Siap, kedepannya minta diperhatikan, Pak. siap. Yang pertama minta diperhatikan bahwa kita selaku pelaku UMKM minta dari kebijakan ataupun peraturannya bisa lebih, kata Bapak juga, berpihaklah ke Iya, kita ya, iya. Bu ya. Walaupun ibaratnya terus masalah program-programnya kita nggak, kadang-kadang tidak mendapatkan program untuk UMKM itu apa. Iya, iya. Dari pemerintah Kota Cimahi juga nggak tahu gitu. Mohon. Kadang-kadang. Tadinya saya juga, aduh, ya udah kesempatan hari ini Iya. curhat saya dari dulu mewakili teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain udah pada antipati lah gitulah. Patah semangat. Iya. Nggak Makanya boleh saya patah mencoba semangat, lagi, nggak Pak boleh. ya. Harus Mencoba tetap lagi. semangat. Iya. Cukup sekian, Pak. Mudah-mudahan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Mas Rano sudah menyampaikan informasi terkait dengan toge tadi ya. Mungkin sebelum ditutup, mungkin sedikit dari saya, nanti mungkin ada closing statement juga boleh dari ketua atau dari ibu, silahkan. Dari saya dulu yang pertama, insya Allah saya datang ke sini sengaja, Bapak dan Ibu sekalian, Pak RT,
dan ibu-ibu sekalian pelaku UMKM di sini, sengaja bukan berarti apa ya sia-sia. Insya Allah pasti saya tindak lanjuti ya, saya tindak lanjuti terkait dengan hal-hal yang kita bicarakan tadi ya, seperti Ibu Ketua tadi menyampaikan yang paling dekat ya kalau memang untuk tempat pemasaran kita karena tempatnya sudah nggak ada dipakai podcast, mungkin yang paling dekat dan mungkin paling memungkinkan kita lakukan itu ya dipakai ini aja Bu, tadi yang apa oleh-oleh DPRD tamu-tamu itu. Jadi ya seperti yang sudah pernah dilakukan dan sekarang berhenti ya, paling memungkinkan. Cuman kita meminta Ibu mungkin ini Poci ya, langsung ke Poci aja ya, langsung ke Poci kita mungkin meminta Bu nanti isinya itu dalam satu tas atau jinjingan itu mungkin bergantian lah Bu ya, macam-macam bergantian. Oh nanti ada ini, besok di ini, terus lain lagi ini. Nanti tergantung apa namanya berapa sih ya indeksnya pagunya berapa, nanti disesuaikan saja. Nah, insya Allah kalau itu yang paling mungkin bisa lakukan, tetapi nanti saya tetap koordinasikan dengan Pak Sekvan, saya koordinasikan dengan Pak Kabaknya, bagian hukum umum ya, nggak bisa ujuk-ujuk langsung saya minta ini, tetap kan harus melihat kesiapan dari teman-teman di Sekwan itu sendiri. Insya Allah nanti ada komunikasi lah antara Bu Nurul sama Ibu Ketua, boleh. Tapi nanti Cimahi kan Bu ini Bu ya. Ya, jadi artinya digilir kan gitu. Karena tamu di kita juga cukup banyak itu setiap hari. Terus kita juga, oh ya apa nih? Oh Abon. Oh ini lupa nih saya, ini milik siapa? Ada produk siapa nih? Oh jadi selain toge, tempe juga. Iya. Oh. Iya iya. Dikemasnya seperti ini, plastik ini. Ukurannya sama. Macam-macam tergantung ini ya mungkin permintaan ya. Iya ya, oke. Sama. Karena saya dulu termasuk orang yang suka bikin tempe di kampung Mas. Nah, tahu persis caranya, prosesnya gitu. Bude di Jawa. Bude saya masih kecil SD suka bantuin kan. Kalau di kampung masih manual Mas untuk mecahin kedelainya itu jadi pecah itu masih diinjak-injak gitu Bu. Kalau sekarang udah mesin kan. Dulu mah lumayan Bu, sekali satu itu wadah itu ngasih cuma berapa bude tapi untuk jajan. Oke, tahu prosesnya, tahu persis. Ya, kalau dulu pakai daun pisang kalau di kampung itu enggak model plastikan seperti ini. Ya sebelumnya pakai ya. Oh, siap. Oh gitu ya. Oke. Ya, makasih Pak. Jadi yang pertama itu saya lanjutkan lagi. Yang pertama yang paling memungkinkan kita coba hidupkan kembali Bu, bahwa DPRD ini bukti DPRD berpihak kepada masyarakat Kota Cimahi, bukti DPRD berpihak kepada UMKM yang ada di Kota Cimahi. Salah satunya itu ya, salah satunya nanti minimal yang pernah dilakukan DPRD pada waktu itu yaitu memberikan setiap tamu yang datang atau kita berkunjung ke orang lain itu kita membawa oleh-oleh asli Cimahi dari Poci. Insya Allah itu akan coba kita lakukan. Yang kedua mencoba kita intervensi ya, intervensi itu intervensi kebijakan. Nanti ini oleh-oleh bagi saya akan saya sampaikan kepada Bapemperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah Kota Cimahi, sejauh mana perda kita atau regulasi kita berpihak kepada UMKM. Akan kita lihat, kita cek dulu Bu, kalau ternyata memang ada beberapa hal yang belum pas, beberapa hal yang keperpihakannya itu belum menggigit ya, belum sampai mendalam ya, kita coba perbaiki. Artinya perbaiki bisa jadi direvisi dan yang lain, sehingga produk aturan regulasi yang ada yang dihasilkan dari DPRD Kota Cimahi itu bisa benar-benar melindungi dan berpihak pada UMKM. Banyak yang diatur Bu. Contoh tadi bela beli, bahwa mewajibkan atau mengharuskan setiap pelaku usaha modern Bu disebutnya? Ya modern market tadi untuk harus ada sekian persen itu produk UMKM yang ada di Kota Cimahi. Ya, monggo nanti kita atur sedemikian rupa terkait dengan bab itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya tentunya
kita coba komunikasi dengan Disdakoperin agar terutama di marketingnya ya, terutama di marketingnya selain tadi bela beli tadi juga harus go internasional Bu ya. Artinya kemudahan ibu-ibu sekalian, kemudahan dalam berdagang, dalam berjualan itu sekarang sangat gampang gitunya ya, dengan adanya digitalisasi dan yang lain itu sangat tuh, yang dulunya jualan tuh harus punya jongko, punya motor, punya mobil, sekarang nggak perlu ya. Artinya sederhananya seperti itu, tapi memang ada ilmunya semuanya, nggak bisa asal gini, semuanya ada ilmu, tapi itu bisa dipelajari ya. Cukup ada foto dan yang lainnya itu udah bisa cukup jualan. Ini contoh Bu, kalau Ibu tahu di Jugur Tengah itu ada yang jualan sama ya, basreng ya, yang sudah go internasional, betul? Yang masih muda itu, ya, iya Juragan Bagiran tahu, basreng. Itu kan cukup di TikTok kalau nggak salah jualannya, nah, betul kan? Cukup di TikTok. Nah saya pernah mendengar penghasilannya luar biasa Bu, per bulan tuh 40 juta. Per bulan. Ya, gitu. Saya juga mendengar itu. Artinya ini hal yang luar biasa. Sebenarnya semuanya bisa melakukan, termasuk Ibu Iin ya. Termasuk Ibu Iin juga bisa melakukan. Dia bisa, kenapa saya tidak? Kan bahasanya gitu. Dan mohon. Saya hanya mendengar saja tapi belum berkunjung Bu. Saya mendengar, oh ini hebat orang. Oh gitu. Ya hanya jualan basreng, hanya jualan toge, hanya jualan lumpia roll dan yang lainnya tadi yang ada di sini ya, ada camilan jadul. Itu camilan jadul milik siapa ini? Sama? Oh, Ibu sendiri. Kalau ini Abon. Oh, Abon milik siapa? Bu siapa Bu? Bu Juanita. Enggak ditanya nggak apa-apa Bu ya. Enggak maksudnya tadi karena waktunya udah habis sih, udah sangat mepet. Jadi ini gini, intinya kita coba hadir di sini itu memang harus bermanfaat, nggak bisa enggak. Artinya nggak sia-sia lah apa yang katakan Pak Rano tadi. Saya sengaja nanti insya Allah akan coba berkunjung ke sana. Nanti sejauh mana akan kita lihat lah kan tadi yang bisa kita lakukan apa sebagai lembaga legislasi ini itu apa kan itu sesuai dengan tupoksi kita tentunya Bu, nggak bisa kita keluar dari tupoksi kita kan gitu. Tadi Bu, yaitu yang pertama kita akan mencoba intervensi, yang kedua tadi intervensi terhadap produk regulasi, karena produk regulasi itu hak kita, ya, membuat perda-perda yang ada di Kota Cimahi yang berpihak nanti kepada teman-teman UMKM. Kalaupun sudah ada dan tertuang semuanya, saya juga belum baca semuanya, tinggal pelaksanaannya seperti apa. Kita evaluasi pemerintah Kota Cimahi untuk bisa mengawal perda terkait pembelaan terhadap UMKM ini. Yang ketiga tadi saya sarankan Ibu harus go tadi ya. Ibu bisa belajar ke teman-teman Ibu semuanya yang sudah maju, yang sudah go internasional. Ini bisa dilakukan hanya satu kok, lewat digitalisasi kan gitu. Artinya lewat media sosial dan yang lainnya. Itu bisa kita lakukan. Nah, karena memang kalau kita nggak ikuti itu ya agak sulit kita untuk berkembang, tetapi memang ada syarat-syarat tertentu ya, mungkin produknya benar-benar harus terjamin, kehalalnya dan yang lainnya, mungkin dari kemasan dan yang lainnya juga memang harus kita perhatikan sehingga memang produk yang kita akan jual itu benar-benar layak untuk dijual ya. Yang terakhir Ibu, nah nanti saya berusaha ya, nanti saya coba kalau harapan dari Bu Ketua tadi ada semacam tempat khusus UMKM yang ada di DPRD ya. Kebetulan mungkin kita juga tahun depan insya Allah mau renovasi kantor DPRD Ibu, kita yang lebih representatif, lebih layak, sehingga nanti ketika perencanaan di bangunannya atau DED-nya nanti saya coba usulan dari Ibu ataupun aspirasi dari Ibu tadi akan kita masukkan ya, kita masukkan. Nanti Bu Nurul ya dicatat ya, itu nanti mengingatkan ke saya sehingga nanti ya benar bahwa DPRD ini benar-benar berpihak kepada UMKM, membantu UMKM yang minimal hanya sekedar menyediakan tempat, itu sudah hal yang menurut saya sudah sangat bermanfaat bagi UMKM. Karena apa Ibu? Posisi
kantor DPRD itu luar biasa, strategis ya di pusat tengah kota Cimahi. Apalagi ini kota Cimahi semakin berkembang, semakin maju, apalagi alun-alunnya sudah dibenahi sehingga orang begitu mudahnya nanti mencari oleh-oleh ciri khas Cimahi, yaitu cukup di Poci saja tadi pusat oleh-oleh Cimahi ya, Poci seperti itu. Ya, yang terakhir mangga mungkin nanti Ibu oleh siapa saja kalau ingin ya berdiskusi lebih dalam, karena waktu kita sangat sempit di sini, berdiskusi lebih dalam pada kami, ya kami persilahkan datang pada kami, ya nanti bisa ditemuin saya secara langsung ataupun ditemuin oleh Komisi 2, nanti tergantung ini ya, tergantung kesempatannya seperti apa, kita lebih dalam lagi. Ya insya Allah saya ada, Mang Puri mana nih, Mang Puri, ya biarin, kita ada ini, Mang ada kegiatan baru, yaitu setiap 3 bulan sekali Bu saya agendakan koordinasi kepada seluruh komisi yang ada di DPRD Cimahi dan AKD yang lain, baik itu BK ataupun Bapemperda. Jadi saya coba semacam koordinasi saja, evaluasi saja. Ini sudah beres belum? Sekarang melakukan apa? 3 bulan ke depan akan melakukan apa? Progresnya saya tanyain Bu. Jadi memang benar-benar DPRD nanti ke depan itu punya apa ya, istilahnya punya progres yang jelas sebagai wakil rakyat gitu. Bukan hanya rapat-rapat atau kegiatan rutin, Kang Bubun, rapat banggar gitu aja. Tapi enggak, kita evaluasi ketika kemarin ada audensi dari komunitas mana, dari grup mana, ini udah beres belum audensi, saya evaluasi. Yang ini udah beres belum? Yang ini udah beres belum? Kalau belum enggak. Perda, contoh perda, Propamperda ini sudah beres belum? Yang perda-perda lama udah diselesaikan belum? Kalau belum segera secepatnya. Kalau sudah tinggal judul yang berikutnya apa? Saya evaluasi per 3 bulan sekali. Jadi pimpinan bersama pimpinan AKD kita kumpulkan, kita rapat bareng. Dan ini salah satu kegiatan baru ya, kegiatan baru kita di DPRD untuk supaya benar-benar kualitas DPRD Kota Cimahi ini benar-benar yang diharapkan oleh teman-teman di sini. Kualitas kita itu benar-benar bukan hanya cap stempel saja, tetapi benar-benar berarti di tengah masyarakat kita. Nah itu saya lakukan ya, ada sedikit perubahan, termasuk saya melakukan sapa warga setiap Rabu ini sengaja. Saya nanti mungkin minggu depan saya diagendakan kemana ya, berdiskusi semacam ini, sengaja datang ke tempatnya jalan kaki Bu, sengaja jalan kaki, sambil di jalan itu kan ada beberapa ketemu sama orang-orang tertentu sehingga kita juga bisa ngobrol sedikit sebelum saya tutup. Tadi saya ketemu dengan UMKM yang Unjani mahasiswa Bu, mereka punya tenda khusus ya di Cibober ya, tempatnya dekat Unjani, rame banget Bu, rame banget. Saya ke sana penuh, rame banget, hanya 10.000 harganya, semuanya 10.000 ya, produk betul, sarapan segala macam, produk ngambil dari ya pelaku usaha di sekitarnya. Dan ini sebenarnya konsep ini sebenarnya bisa ditiru juga, walaupun konsepnya nggak harus sama persis seperti itu, tapi konsepnya ya, idenya itu sebenarnya bisa ditiru sebenarnya. Saya malah kepikiran Bu, saya pengen bikin juga kayak gitu, tapi masih mikirnya produknya apa kan gitu aja kayak gitu. Nah seperti itu. Terus yang terakhir tadi ada peluang, tadi kalau Ibu Ketua sudah di pasar atas ya, nanti kalau mungkin ada ide-ide Bu sampaikan ke kami, Pak Wahyu atau Pak Ketua Komisi 2 atau Pak DPRD, kami pengen nih jualan di contoh Cimahi Mall atau di mana sampaikan, nanti kalau kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait sehingga nanti ada kemudahan Bu bagi teman-teman di sini komunitas Poci ini bisa melakukan itu. Jadi kita insya Allah Bu dengan kebijakan yang kita miliki, kita bisa membantu pelaku UMKM ya semuanya lah, Kota Cimahi termasuk yang ada di Cipageran ini. Ya itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa, dan ini ilmu baru Kang Bubun bagi kami, bagi saya secara pribadi bisa ketemu langsung, dialog langsung dengan segala permasalahan yang ada, dengan segala peluang-peluang yang ada, sehingga ini menjadi bekal ya, ataupun menjadi ya bekal ya bagi kami untuk menjadi dijadikan pembahasan nanti yang ada di
DPRD Kota Cimahi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu ada kata penutup? Mangga silakan. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Acara Sapa Warga Bapak Ketua DPRD Kota Cimahi yang hadir di tengah-tengah kita di wilayah RW 5 patut kita syukuri. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi diskusi atau curhatan dari para pelaku usaha dapat terrealisasi, Pak. Kami juga mendoakan Bapak agar sehat dalam menjalankan tugas serta amanah, berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil ya Pak ya. Jadi mungkin pro rakyat itu enggak hanya slogan, tapi ini bentuk nyata dari seorang ketua DPRD Kota Cimahi yang ikhlas ya jalan-jalan, tapi jalan-jalannya itu sangat bermanfaat. Semoga ini menjadi catatan amal soleh untuk Amin, Bapak. amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas Sama-sama. segala waktu, kesempatan, dan saya sebagai sekretaris RW 05 mohon maaf apabila dalam penerimaan banyak kekurangan. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat Bapak hadir lagi di sini. Insya Allah, Ibu. Kita ngaliwat. Siap. Ini Ibu Ina kader yang spesialis liwat. Siap. Pak. Siapin asin aja, Bu ya. Saya suka. Siap Yang sambal. Asin apa itu? Asin yang peda atau yang manis itu apa, Bu? Oh. Apa itu? Dendeng. Ya, itu. Oh. Sama Bang Peda juga boleh yang asin. Siap. Insya Allah ya Pak ya. Siap, insya Allah. Jadi tidak hanya Bang Puri pada juga seneng Oh. tuh. Saya mau tong disebatkan deh ya sama Pak. Siap, terima kasih atas segala kehangatan yang terjalin di antara kita. Mudah-mudahan silaturahmi ini bukan yang pertama dan terakhir kali. Insya Allah, Ibu. Hatur nuhun kepada Ibu Ketua UMKM Kelurahan Cipageran, Koordinator UMKM RW 5, kepada Ibu Ketua PKK serta kader, Bapak-Bapak RT yang pada hari ini bisa menemani. Kang Rano, mudah-mudahan Toge bisa tetap berjaya, Kang. Amin. Mudah-mudahan ke depan ada terobosan. Amin. Yang lain apa yang menjadi harapan, semoga nggak di PHP-in terus. Insya Allah saya sekarang berkunjung, Bu. Alhamdulillah. Bukan PHP ini. Ya, ini langsung Pak, nyata Pak. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Pak. Siap. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah bisa hadir di program Sapa Warga bersama DPRD Kota Cimahi. Juga kepada Pak Wahyu yang sengaja hadir di sini dengan cara jalan kaki juga ya, yang sudah meluangkan waktu di program Sapa Warga hari ini. Siap. Dan Sapa Warga akan ada edisi selanjutnya ya Pak Wahyu ya. Insya Allah akan bersambung setiap Akan minggu bersambung ini. dengan tema-tema yang berbeda ya. Siap, monggo. Akhirnya saya Bubun Munawar mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita tutup acara Sapa Warga hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.